kasih teman-teman sudah hadir di Zoom meeting ini. Kembali kita kehadiran bagi saya adalah seorang yang luar biasa, Ko Calvin dari Gado-Gado Boplo. Saat ini Ko Calvin ingin berbicara mengenai sparring partner. Jadi dalam arti kata, daripada bilang itu kompetitor, tapi Ko Calvin istilahnya sparring partner. Sangat positif ya. Jadi dalam arti kata, kita saat ini mau belajar dari Ko Calvin. Silakan Ko Calvin. Halo, thank you. Bro Albert sudah mengundang saya. Selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung di komunitasnya Bro Albert. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman lagi semua di kesempatan yang baik ini, walaupun dari tadi pagi udah hujan terus ya. Lagi sibuk ngurus-ngurus ya. Tapi nggak menyurutkan kita untuk selalu belajar dan menerima apa yang di-sharingkan tadi ya melalui Bro Albert ya. Mungkin ditanya-tanya dulu aja kali ya Bro Albert ya, supaya lebih hot. Oh ya, siap. Supaya lebih hot. Aku juga. Iya. Ya seperti yang tadi bilang, waktu itu pernah ngobrol-ngobrol ya sama Ko Calvin ya. Jadi dalam arti kata, mengapa sih Ko Calvin demen istilahnya sparring partner kayak begitu kok? Oke, sparring partner itu saya karena dulu di gereja itu ada seminar pasangan suami istri ya, dan itu juga dalam keluarga itu suami dan istri itu adalah sparring partner yang akan terus menerus kita bersama-sama. Maksudnya di dalam setiap kehidupan manusia itu pasti di dalam keluarga suami dan istri dengan anak-anaknya juga pasti akan menemui beberapa atau banyak sekali hambatan dalam hubungan kita ya antara suami dan istri. Begitu juga di dalam sebuah bisnis yang sejenis gitu loh. Dan prinsipnya kalau kita ngomong kompetitor, kita pastikan kayaknya pingin karena udah dibilang kompetitor, ya berarti kita kalau di dalam dunia bisnis itu pasti kan kita akan bersaing satu sama lain ya. Kita akan sifatnya itu akan berkompetisi. Nah, di dalam perkembangannya kompetisi memang baik ya. Cuman kalau kita selalu berkompetisi dan selalu mengutamakan ego diri sendiri, pasti juga dampaknya juga akan negatif ya. Contohnya kita berkompetisi dengan merek sebelah gitu ya. Kita juga karena karena manusia juga pasti ada sifat negatifnya. Mereka juga kepingin bagaimana berbagai cara untuk menaklukkan atau mengalahkan kompetitornya. Nah, itulah yang saya saya juga belajar dari beberapa guru-guru saya, dengan kita mengubah sebuah perkataan itu juga akan mengubah juga persepsi kita dengan perkataan tersebut ya, atau julukan tersebut. Makanya saya lebih suka memakai istilah sparring partner. Mungkin prolognya gitu dulu ya, Bro Albert ya. Akan kelihatan lebih bagus lagi nanti ketika dimulai dikorek ya. Iya. Nah, jadi dalam arti kata, waktu itu juga saya cukup terkesima. Jadi Ko Calvin dalam waktu itu mem-sharekan makan di Gado-Gado Bonbin ya, Ko Calvin waktu itu ya? Ya, di Cemara juga. Di Cemara juga ya, di Facebook ya. Saya kayaknya waktu itu Gado-Gado Bonbin ya, yang saya waktu itu. Ya. Dan saya bersahabat dengan mereka. Kita kadang kalau mereka ada lagi mereka bikin, mereka kadang-kadang sibuk sendiri ya. Maksudnya di beberapa toko mereka mengerjakan sendiri. Jadi kalau saya kan masih bisa bersenda gurau dengan customer, masih bisa menyapa mereka, dan ya aku memaklumi lah kesibukan mereka. Kadang-kadang juga mereka juga nggak bisa melayani kita. Ya,
intinya gini, Bro Albert, kita harus juga bisa mempercayakan karyawan kita agar kita juga bisa mendelegasikan tugas-tugas yang lebih Oh, besar ketimbang kita juga mengerjakan terus-menerus ya. Jadi intinya balik lagi, sorry, aku agak sedikit melenceng bahwa sebenarnya business owner itu tidak mengerjakan hal-hal yang sifatnya operasional tiap-tiap hari, tapi ya harus betul. memikirkan keputusan strategik yang akan kita lakukan ke depannya. Iya, Jadi ya kalau kita berkutat terus di operasional, dan itu juga tidak baik gitu loh. iya. Jadi Ko Calvin keren ya waktu itu ditinggal 2 minggu ke Eropa ya Ko Calvin? 2 minggu ya atau Iya, lebih? iya, iya. Enggak 2 minggu, itu paling 10 hari ya. Aku Oh juga iya, iya. nggak bisa terlalu lama-lama untuk pergi, karena ya juga ya kita juga harus tetap memantau ya Iya, usaha siap. kita. Kalau nggak salah kan sebetulnya kan sempat Ko Calvin bilang gado-gado cemara kan. Oh itu kan malah dulu mantan partner ya, yang waktu itu dulu kerja sama dahulu Gini seperti itu. ceritanya, jadi waktu itu saya dengan investor, uh, ada satu investor gitu yang di awal ya, saya pernah cerita waktu itu ya, Bro. Ya, Ketika tahun 90-an saya kuliah itu, saya sudah bermimpi untuk bentuk restoran. Itu tidak ada yang mengajarkan saya, ataupun belum ada LOA, belum ada motivator. iya, Sang inspirator mulak ini mencoba bermimpi gitu loh, bermimpi akibat keseringan baca buku dan ngefans dengan orang-orang sukses yang sudah menciptakan lampu dan sebagainya. Dari situ tahun 2000-an itu ada tahun 2004, Tuhan menjawab doa saya dengan adanya satu investor yang mau bermitra dengan kita. Dan di situ kan mulai kita ambil alih, kita berjalan bersama dengan investor itu sampai 6 cabang. Kemudian kita pecah kongsi, dan pecah kongsi setelah itu yang investor ini sepertinya ya memakai nama cemara, dan oh, di pertengahan jalan mungkin dia disu atau gimana, akhirnya dia merubah namanya menjadi CMR. Dan ya seperti gitulah kisahnya. Jadi oh ya, oke bukan oke. cemara yang asli. Oh siap siap. Tapi berarti waktu itu sempat sempat juga ya kok Calvin dalam mereka kata waktu itu ada kayak apa gitu ya, maksudnya kecewa atau apa kayak gitu pas pecah atau apa sempat ada ya kok Ya, Calvin ya? uh, ya pasti namanya manusia, Iya, pasti ada kecewa, cuman jangan lama-lama kita iya berkubang di siap. sebuah kekecewaan. Kita harus tetap bangkit, life must go on, dengan Iya, berpikiran positif. Ya akhirnya ya saya, pada saat itu mama diminta menunaikan kewajibannya untuk membayar semua investasi plus keuntungan di muka. Ya saya bilang sama mama, yuk mah kita tunaikan kewajiban kita, jangan lari daripada kewajiban kita, apalagi iya, teman-teman di sini yang misalnya mungkin punya utang, jangan lari, iya, hadapi. Misalkan debt collector itu datang, dihadapi aja, ceritakan apa yang menjadi kesulitan Anda, dan percayalah, debt collector juga manusia. Kalau oh ya oke. kita bisa kasih penjelasan, dan kita tidak lari dari apa yang udah kita mestinya tunaikan kewajibannya, dan itu pasti akan juga, mereka juga akan mengerti. Jadi yang jadi masalah ini yang saya lihat ya, kalau orang berhutang itu kabur, dan mereka Iya, mengganti semua nomor handphone mereka, yang itu yang menjadikan itu kita tidak akan dipercaya, menjadi seorang pribadi yang tidak akan dipercaya di dalam dunia bisnis. oke Karena siap. kepercayaan itu atau nama baik atau reputasi itu sangat-sangat penting sekali ketika kita menjalani sebuah bisnis. Begitu, Iya. Bro. Oh, jadi berarti waktu itu sempat juga ya dalam mereka kata setelah pecah seperti itu dan akhirnya ada kewajiban yang harus dibayar dan mungkin jumlahnya nggak sedikit ya kok ya. Akhirnya Oh sampai iya, ada. besar lah, miliaran lah. Ya, siap-siap. Nah, eh
teman-teman ada pertanyaan lagi untuk Ko Calvin? Silakan bisa buka mic, buka video, bisa bertanya langsung. Selain saya yang bertanya juga, Bu Ekoy, silakan jika misalnya ada mau bertanya, ya mungkin kalau lagi nggak bisa buka video nggak apa-apa, dengan suara atau chat ada nggak Iya, ya pertanyaan? maaf belum bisa buka video. Selamat pagi Pak Calvin. Luar Pagi. biasa pagi ini bisa ketemu lagi. Ya, Selain di pagi. Facebook, lihat kegiatannya yang luar biasa ya. Terima kasih. Yang selalu menginspirasi adalah Ko Calvin nggak pernah berhenti membantu UMKM kecil di depan restorannya ya. Sekarang masihkah? Masih dong. Masih. Alhamdulillah, luar Masih biasa. terus-terusan dong. Dan Itu eh, pembinaannya gimana kok? pembinaannya ya, Iya, pembinaannya apakah di eh, awal, ya, iya gimana? nggak apakah memang diundang untuk bekerja sama atau di bawah binaannya Ko Calvin sendiri atau Ya, ditawarin ke umum gitu siapa nih yang mau apa yang mau ya kasarnya mau jualan di tempat saya gitu apa gimana? oke. Saya jelasin ya. Di tahap awal, saya punya beberapa teman yang memang pembina UKM. Dan mereka itu ada di Bekasi, Cikarang, dan Cibarusah. Nah, seperti biasanya setiap bulan saya membuatkan video mereka. Jadi saya undang untuk mereka syuting di tempat saya. Jadi saya membiayai semua untuk biaya syuting itu. Kemudian kalau produknya bagus, saya kurasi produknya. Lalu kalau bisa sesuai dengan ketentuan dari Boplo, itu mereka bisa jualan, bisa titip produknya konsinyasi di restoran saya. Namun kalau ada teman-teman yang berminat yang di luar dari UKM itu, boleh aja menghubungi saya, kemudian mengirimkan sampelnya dengan price list-nya, nanti saya akan cek apakah produk itu boleh atau bisa bergabung di tempat saya. Gitu, Bu. Siapa Keren, tadi, keren. Albert? Bu Enjoy, Bu Ekoy Ekoy, tadi yang Pak. Bu Ekoy, ya Bu Ekoy, sorry Bu Ekoy. Jadi boleh Iya, teman-teman menghubungi WA saya. ya, Boleh disebutin nggak? Albert 0816 26 bentar. 1968. 0816, sorry, terus? 26 1968. Aku tulis deh. Oke, siap. Nah, Kok Calvin, dalam arti kata, dengan usaha, kadang-kadang kan nih, kebiasaan umum, orang lihat, wih, kompetitor begini nih, istilah umum kan kompetitor ya, dalam arti kata, yang Ya, ya. ini begini gitu loh. Terus akhirnya, disaingin, atau apa, ini lebih lebih murah lah, lebih inilah, lebih ini, kayak begitu. Biasanya begitu ya. Terus? Kalau Kok Calvin itu biasanya ya tetap ngelihat atau apa gimana atau fokusnya ke perbaikan Boplo sendiri atau apa? Ya, eh, kalau kita datang ke tempat orang, kita kan juga melihat gimana janjian mereka, bagaimana produk mereka. Kalau ada yang bagus, yang kita bisa benahi, ya kita benahi. Terus juga cita rasanya gimana sih? Kadang-kadang kan saya pergi sama mama juga. Mam, ini saya tanya sama mama, mah, ini gimana nih rasanya? Saya minta advice dari mama gitu. Biasanya mama pasti ngomong, oh ini begini, begini, begini gitu loh. Tapi ya ada beberapa yang memang kita lihat bahwa mereka itu juga pasti ada kekurangan-kekurangan. Biasanya saya langsung ngomong ke mereka. Kalau mereka sempat dan bisa ada waktu untuk ngobrol, saya kasih masukan. Biasanya saya begitu. Jadi agak sedikit kepo gitu ya, tapi keponya saya tuh saya kasih masukan ke mereka. Kayak kemarin ada mertua saya ulang tahun, mertua saya bikin ulang tahun di daerah Taman Ratu ya, terus ada sebuah resto yang kita masuk di situ dan
Dan akhirnya mertua saya memperkenalkan dengan pemilik resto itu. Ya kita ngobrol-ngobrol dan mereka bertanya-tanya dan ya kita dialog lah. Ya akhirnya saya kasih advice sama mereka bahwa kalau bisa sebuah brand itu jangan berupa singkatan, apalagi singkatan itu menyangkut dari nama anak-anaknya. Karena memang kalau saya lagi kasih sharing, pertama-tama adalah bagaimana tips-tips untuk memulai bisnis kuliner. Itu adalah pertama adalah starting small ya. Mungkin teman-teman udah tahu, saya selalu ngomong mulailah usaha dengan modal kecil yang memang kita sisihkan untuk kita gunakan untuk menjadi modal kita, modal usaha kita. Jangan sekali-sekali terlibat dalam pinjaman ojol dan sebagainya. Apalagi menggunakan kredit card. Terus kedua adalah memilih menu makanan yang sudah orang-orang sudah tahu ya. Jadi mereka udah tidak perlu terlalu banyak diberikan edukasi lagi. Dan ketiga, pilihlah brand yang unik dan gampang dilafalkan. Jadi kalau sebuah brand itu susah diomongi, susah di dalam pikiran gitu loh. Saya mau makan ini ya, terus itu namanya susah gitu loh. Itu gimana orang bisa langsung memutuskan untuk kita bisa untuk bisa datang dan makan di tempat tersebut. Jadilah pilih yang unik dan ya puji Tuhan ya, Boplo itu namanya memang unik banget. Dulu apaan itu namanya Boplo itu apa? Kita nggak ngerti dan sebagainya. Dan akhirnya memang ya ternyata nama sebuah real estate dari Belanda. Kira-kira itu jawaban saya ya. Tadi ada pertanyaan nggak? Sebetulnya Ko Calvin punya ini nggak etisnya do and don't yang ketika menghadapi pemain sejenis gitu. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh sebetulnya. Ada, misalnya, itu dan semua ada. Ya, itu semua sudah tulis di dalam buku saya. Bro Abad udah dapat buku. Ya, di situ udah. Ada semua itu do and don't-nya. Jadi ya saya selalu menganggap teman-teman yang sejenis itu adalah sparring partner lah. Kalau ada yang bisa kita kasih tahu ya kita kasih tahu ya. Kita jadi orang yang terbuka dan memberikan masukan kepada mereka. Dan pelit-pelit untuk berbagi ilmu karena memang kita kenyataannya di dalam posisi sekarang ini adalah lebih bagus berkolaborasi ya. Yang saya terus lakukan terus di tanggal 4 ini saya ngundang Edozel. Buat apa sih saya repot-repot ngundang Edozel? Itu kan seorang public figure yang susah-susah gampang untuk diajakin jadi bintang tamu. Tapi ya tetap saya kalau udah dijadikan habit ya, apalagi sudah jadi kebiasaan ya, itu udah nggak usah diinin lagi, nggak usah diprogram lagi ya, nggak akan membuat kita gimana ya, harus kayak dipecut dulu, enggak. Tapi memang kita jadi habit, kita harus lakukan sesuatu untuk komunitas kita, untuk kita berbagi, untuk sharing. Kalau yang sebetulnya Ko Calvin yang paling nggak boleh kita lakukan ke sparring partner itu misalnya apa? Misalnya yang Ko Calvin ini. Yang kepada ini ya, yang kepada sparring partner. Sama-sama produk ya. Produknya sama gitu ya. Ya. Kurang lebih yang paling penting adalah jangan pernah menjelekkan usaha mereka ataupun produk mereka. Kita kalau udah menjelek-jelekan mereka itu udah nggak banget gitu. Jadi ya sebaiknya sampaikanlah sebuah kritik itu di dalam percakapan 4 mata. Kalau memang ini ya jangan dimasukkan di dalam sebuah sosmed yang itu akan membuat orang juga sakit hati. Kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, maka kita juga jangan melakukan hal tersebut kepada orang lain. Kira-kira menurut saya sih itu ya di awal seperti itu. Ya, itu hukumnya haram ya, nggak boleh ya. Iya, sampaikan aja langsung berhadapan muka dengan mereka. Iya.
Karena saya juga pernah diperlakukan seperti itu, tapi ya saya tidak menanggapinya dengan sangat-sangat gimana harus disomasi dan sebagainya. Enggak kok. Waktu itu saya juga pernah, saya mau sharing diisukan mengandung minyak babi. Itu di internet semua udah heboh dan viral luar biasa ya. Dan saya baca aja, saya tinggal baca sambil tersenyum-senyum melihat komentar dari orang-orang yang membaca fitnahan tersebut. Dan mereka lebih banyak bilang, mereka jawabnya lucu-lucu loh, brother. Mereka bilang begini, lagian ngapain juga kalau dipikir secara logika, bumbu kacang itu ngapain kamu tambahin lagi minyak babi? Itu kan nambahin kos. Bumbu kacang aja kalau kamu bisa mengolahnya itu dengan kacang mete dan sebagainya itu udah enak. Terus dia bilang, terus di situ juga ada tulisan, kamu tuh jangan, ada komentar dari pembacanya, kamu tuh jangan melakukan fitnahan seperti ini, nggak bagus banget gitu loh. Jadi ya saya tidak melakukan apa-apa, diam aja gitu loh. Dan pada akhirnya customer juga mengetahui apa yang kebenarannya, customer juga akan tahu. Gitu. Itu tahun berapa kok? Kurang lebih? 2008. Oh, 2008. Oke. 2008. Silakan teman-teman, jika ada yang mau bertanya bisa buka kamera atau bersuara saja atau dalam chat. Kita bertanya biar kita semacam figur sukses. Walaupun mungkin kita berbeda jenis produk atau jasa, ya mentalnya, konsepnya, pemikiran Ko Calvin harus kita serap seperti itu. Iya. Wah, ini ada komentar dari Rosalia Amalia. Ko Calvin ini Ibu Ekoy adalah pembina UKM di Bandung dan kawan-kawan. Banyak teman-teman yang perlu dibina, ada pembenahan strategi yang kita adakan di sini sambil edukasi, misalnya perbaiki personal branding, just info. Oke, thank you Bu Rosalia, mantap nih selalu memberikan masukan-masukan. Nah, waktu beberapa bulan yang lalu kita pernah berbicara tentang, kita pernah mengulik tentang personal branding dari Bro Ato Subiantoro, dan itu bagus banget pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan. Dan teman-teman jika tidak bisa datang, bisa lihat di channel saya di Calvin Hartono Official. Itu hari ini, kemarin saya sudah memposting tentang sebuah percakapan dengan Diah Olive ya, seorang pemerhati dan staf menteri, staf ahli di kementerian dan kantor wakil presiden juga. Jadi itu sharing-sharingnya bagus banget ya. Saking bagusnya itu ya, luar biasa ya, 2 jam durasinya. Dan 2 jam. Iya. Di-cut jadi durasinya 1 jam kok. Enggak, saya nggak cut. Saking bagusnya saya nggak cut. Walaupun susah payah saya uploadnya videonya ke YouTube. Beberapa kali gagal. Soalnya yang memang lama ya, cukup lama kalau kita nggak, kalau durasi 2 jam cukup lama. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan melalui Ibu Diah Olive itu. Sampai dia bercerita bagaimana dia bisa, temennya, ada satu temennya yang kepingin sesuatu yang diwujudkan ke luar negeri, punya kantor di luar negeri gitu loh. Dan karena berkenalan dengan seorang yang di pesawat, akhirnya semua itu bisa terwujud ya semua ya, mimpi-mimpinya. Dan itu sesuatu yang memang kita bilang ya, keajaiban-keajaiban lah. Ya, kalau kita ngomong sekarang itu bahasanya adalah LOA ya. The law of attraction itu terjadi ketika kita memang selalu, karena manusia ini kan, saya bolak-balik ngomong ya, manusia itu kan udah kayak radio ya. Bolak-balik itu mereka punya antena, kita punya antena di belakang kita, dan kita akan memancarkan.
energi baik yang kita mau pilih, negatif ataupun positif. Dan sangatlah berbahaya ketika kita selalu menyiarkan sesuatu yang negatif. Dan itu akan kita dapatkan kembali. Karena energi itu sesuatu yang tidak bisa dimusnahkan. Hanya berubah bentuk aja. Udah kayak hukum fisika. Ini kita bajunya samaan lagi, warna merah juga. Oh iya. Ya, kita memang kalau orang Chinese baju merah itu hoki ya. Iya. Nah, kemarin saya udah melakukan satu lagi, saya bikin video pendek, short movie. Bro Albert udah mulai kepingin gatel banget untuk bikin video. Drama, kayak drama Iya, skenario bikin drama kayak yang kita mau. Ya? Hah? Tahu King Kevin nggak kok? Jadi kita bikin ya idenya mungkin itu, cuman bukan kayak video King Kevin ya. Idenya beda lagi lah. Masih ada pemicunya memang. Ada pemicunya. Ya semoga teman-teman bisa nanti bisa nonton. Karena memang saya juga butuh ide-ide dari teman-teman semua. Ini kayaknya bakalan ada peran antagonis sama. Jadi Ko Calvin ini brandingnya nanti lama-lama bukan ini ya, bukan resto aja ya, tapi lebih ke training, motivation, dengan biaya yang ekonomis sekali kayak begitu kan? Ya, affordable ya. Ya memang ada satu. Saya sampai terkaget-kaget ditulis di Matra itu. Ada artikel di Google. Nulis di Matra ini, saya udah bukan layaknya seperti seorang penjual gado-gado. Tapi punya macam-macam gitu loh. Ya, iya memang saya memang sikat semua ya kategori-kategorinya yang bisa kita lakukan lah. Intinya ya gini Bro Albert, ketika kita hanya menekuni satu bidang aja, tapi Tuhan kasih potensi kita banyak. Ya seperti di Alkitab bilang, ada beberapa hamba yang dikasih 2 dinap, 5 dinap. Tapi yang diinginkan sama Tuhan kan bukannya kita harus jadi selalu pemenang, tapi yang diinginkan Tuhan adalah kita selalu mencoba, berjuang, melakukan hal yang terbaik, potensi yang ada dalam diri kita explore, kita berteman, juga bernetworking, sehingga kita bisa sama-sama sukses bersama-sama, saling mendukung. Nah itu yang saya suka banget loh. Jadi ya terinspirasi sama mama saya yang tiap-tiap customer itu datang, mama saya bikin produk ya kayak kolak, macam-macam yang dia bagikan gitu loh. Dan itu ada sebuah nilai-nilai yang kita nggak dapat di dalam sebuah perusahaan yang sekarang ini yang penuh dengan keegoisan, hal pementingkan diri sendiri, sikut sana sikut sini, dan itu nggak banget gitu loh buat saya. Iya, nggak banget sikut sana sikut sini, jelekin sana jelekin sini, nggak apa. Iya, Bro Albert pernah baca belum postingan saya tentang yang gara-gara saya jadi waitress? Gara-gara saya jadi waitress. Iya. Nah itu amazing banget sih menurut saya. Jadi di saat itu anak saya kan udah magang nih, yang nomor 2 si Audi. Udah magang ceritanya, udah lulus magang. Saya bilang, kerjalah, dia udah lulus. Kerjalah di tempat lain, supaya kamu juga bisa merasakan bagaimana enaknya dimaki-maki sama bos. Oh iya, resto atau apa? Dia di bidang apa? Tempat lain. Di Sinarmas ya, tentang dia produk tentang air dalam kemasan ya, pristine. Dan saya bilang sama dia, kamu harus benar-benar kerja yang benar. Jadi akhirnya biasanya kan saya minta tugas jaga di Gajah Mada Plaza. Dan akhirnya hari itu kan karena dia magang, saya akhirnya menjadi dalam tanda kutip waitress ya. Bagi-bagi saya kalau lagi rame itu waktu itu lagi Rabu Abu itu. Iya. Dan itu ramai banget para Katolik ya. Banget habis. Iya. Dan di jidat customer kan pasti ada tanda salib ya, Abu ya. Dan itu akhirnya kalau anak buah saya lagi repot, saya nggak sungkan-sungkan untuk jadi waitress, bawa ke mereka, terus ada segerombolan customer itu yang mereka ngobrol-ngobrol dan minta dibantuin foto, ya udah akhirnya berkenalan lah dengan mereka.
Terus ada ibu-ibu bercerita, mereka dia bilang, nanti bos saya akan datang nih. Pak, tahu nggak Pak, kita ini adalah pemborong. Kita ini adalah pembangun Gajah Mada Plaza ini loh Pak. Oh iya, saya bilang. Iya, tahun 80-an ini udah berdiri nih Gajah Mada Plaza. Wow, mantap, saya bilang gitu. Akhirnya kita berdiskusi dan ngobrol. Bisa ngobrol dalam satu meja dengan mereka. Dengan akhirnya datanglah sang bos yang ternyata ya saya tidak pernah duga, ternyata itu mantan bos saya juga. Dulu kan saya pernah merintis di Sogo Supermarket ya. Ya kita kenal namanya Pak Handaka Santoso, itu ketua Apindo ya. Dan sekarang udah jadi Dewan Penasehat di Apindo ya. Dan ini Pak Handaka adalah seorang dulunya ketua bisnis franchise, bisnis retail ya, mall-mall, berhubungan dengan mall-mall. Ya, kita bisa diskusi, ngobrol-ngobrol, dan banyak sekali insight-insight yang bisa kita dapat. Akhirnya kita bisa dapat teman baru lagi gitu. Dan mereka juga akhirnya bisa bergabung di komunitas kita. Kita bisa memperluas networking kita. Nah, itulah adalah sebuah tindakan yang memang saya katakan, Bro Albert, ketika saya ketemu 5 orang baru aja setiap hari, wah itu udah semangat saya udah bertambah. Seperti kayak Popeye makan bayam gitu, wah langsung keluar itu otot-ototnya. Tapi sebaliknya kalau kita nggak ketemu, dirimu jiwanya sanguinis ya, Kok Calvin ya? Gue sanguin banget, 1000% kali sanguin. Dan kalau itu, ada apa kayak begitu malah kayak menambah energi banget. Menyerap. Ya, kita menyerap, dan itu akan menjadi kita lebih kuat lagi ya. Jadi kayak tadi saya bilang, kayak Popeye itu dikasih bayam langsung nongol itunya, langsung nongol otot-ototnya gitu loh. Dan ketika satu hari yang saya nggak ketemu orang baru, saya rasanya lemes banget gitu loh. Tidak bersemangat. Dan itu adalah ya kayak begini, saya sharing ini juga saya senang banget kayak begini. Ketika kita bisa ya berbagi inspirasi ya, jadinya jangan sebut saya motivator, saya bukan motivator, saya inspirator mulak ya. jadi ya memang gitu, jadi pilihlah segmen yang di mana seperti kita tahu, jangan sampai kita masuk red ocean ya, yang udah berdarah-darah itu motivator. Jadi ya pilihlah yang memang unik, dan kita ada di posisi di red ocean, jadi ini ya yang di laut lepas lah, kira-kira gitu. Tanya nih Kak Abe. Ya, Bu Awi, silakan. Ya, Kak Calvin. Jadi kepikiran ini tentang Red Ocean dan Blue Ocean. Waktu Gado-Gado Boplo buka akan masih Blue Ocean ya, karena belum ada tuh orang yang mungkin tahun 80-an belum ada orang yang kepikir Gado-Gado dibuat menjadi semewah itu gitu kan. Ya, kemudian betul. Ya enggak ada saingan lah gitu. Nah, persoalannya sekarang saya sebenarnya punya punya resep dan sudah pernah buka juga dulu gitu ya. Sebelum saya pindah Jawa Timur, saya pernah buka rumah makan pecel kok. Dan sampai sekarang adik saya masih buka itu bakul pecel Blitar namanya di Pejompongan. Tapi lebih ke catering, bukan rumah makan. Nah, pertanyaan saya adalah, saya kan sedang di Jawa Timur nih. Saya sekarang tinggal di Jawa Timur, ya kan. Nah, pecel di sini itu sudah red ocean banget. Semua orang jual pecel gitu. Nah, bagaimana membuat pecel saya ini kemudian ada tadi nilai lebih gitu. Ada kekhasan membranding itu, sehingga saya tidak harus berdarah-darah red ocean sama mereka gitu. Terus kedua, kalau boleh, ini pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan kedua, kalau boleh ini memilih strategi kok. Apakah lebih bagus membuka gerai, membuka resto gitu ya, atau saya fokus di jualan bumbunya aja gitu, bumbunya aja, dibanding dengan jual resto untuk branding kok gitu. Terima kasih kok. Terima kasih kok Abang. Ya, ini Ibu Awik ya, yang kita juga pernah berdialog di WA ya, mengenai ya, ngobrol. Ya. Terima kasih. Ya,
Ya, mengenai pecelnya yang sekarang udah menjamur di lokasi tersebut. Kalau menurut saya, lakukanlah survei, belilah produk-produk mereka, kemudian dicicipi satu persatu. Temukanlah apa yang menjadi kekuatan, kita bisa ngomong namanya SWOT ya, Bro Albert ya. Nah, itu kita harus tahu kelemahan mereka, terus kita juga bisa memutuskan bahwa kalau mereka misalnya contohnya ada bumbu gado-gado yang saya lihat ya di pasaran itu, mereka bikin berminyak terus hitam, ya kan, ada tuh bumbu seperti itu. Saya juga waktu itu udah beli sebelum saya memutuskan untuk membuat bumbu dalam kemasan, itu kita survei dulu di market itu apa sih yang ada, di pasaran itu apa sih yang ada produk-produk sejenis gitu loh. Kemudian kita cari tahu dan kita mengadakan riset apa yang bisa kita tonjolkan atau kelebihan atau advantage produk kita, yang dimana kompetitor itu dimana atau perusahaan sejenis itu tidak ada keunggulannya seperti itu. Contohnya kita bisa lihat ya, ketika ada sebuah produk roti-roti ya atau gorengan-gorengan itu selalu mengutamakan kayak di gorengan ya gorengan biasa lah, pisang goreng dan sebagainya, atau roti gitu ya, isinya seperti biasa coklat. Tapi cobalah temukan dengan cara banyak-banyak berdialog dengan orang-orang yang memang bergerak di bidang industri kuliner, kira-kira apa lagi yang bisa dimasukkan di dalam sebuah produk roti, ya kan? Mungkin yang udah biasa apa sih, strawberry lah, coklat, tapi temukanlah sebuah menu atau tambahan di dalam roti tersebut, sehingga kamu juga nggak ikut-ikutan masuk di dalam red ocean tadi. Jadi akhirnya kita juga bisa, wah ini kita berbeda loh. Jadi yang memang menjadi kelemahan adalah di bisnis UKM adalah mereka cenderung asal ikut-ikutan. Ya, ketika lagi booming sebuah produk kayak es kepal dan sebagainya, ikut-ikutan. Jadi kalau menurut saya, selain tadi bumbu pecel, itu ibu juga bisa cari yang lain. Jangan hanya bertumpu di satu menu itu aja. Tapi banyak-banyaklah berdiskusi dengan orang-orang yang memang udah duluan berusaha di bidang tersebut. Jadi lebih banyak kita explore, lebih banyak kita masuk di dalam komunitas grup WA. Itu kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Di dalam grup WA saya bilang sama teman-teman, jangan jadi pribadi yang pasif. Ya. Cobalah untuk berkenalan. Saya gitu sifatnya, kadang-kadang suka kepo gitu ya. Ada postingan, teman-teman postingan. Misalnya contohnya, ketika mereka mengucapkan selamat pagi, ya kita balas lah, selamat pagi juga, selamat aktivitas. Kalau hari Minggu kita juga bisa ngomong, selamat beribadah. Dan dengan demikian, maka kita akan dinilai sebagai seorang yang peduli ya, dan aktif gitu loh. Kalau masuk di sebuah komunitas yang banyak pun, tapi kalau kita selalu pasif, ya terus siapa yang mengenal kita? Orang itu membeli, customer itu bukan seorang yang rasional. Saya katakan lagi, mereka emosional. Mereka membeli produk bukan karena hanya sebagai produk saja, tapi mereka beli karena mereka suka sama kita. Iya kan? Produk-produk sejenis tukang gado-gado tuh banyak banget. Berapa itu ada gado-gado abang-abang dan sebagainya. Tapi saya lihat ketika ketika saya posting tentang mama yang memberikan makanan-makanan yang kecil yang dia buat lah, itu yang membuat mereka jatuh hati. Nggak ada tukang gado-gado yang suka ngasih. Itu loh, Bro Albert suka ngasih apa namanya? Kita jadi ngomongnya lupa. Cemilan. Iya, cemilan lah kayak gitu, cemilan. Bahkan kemarin ada yang bilang, ini takjil ya? Ini takjil buka puasa ya? Enggak lah, belum buka, orang belum puasa aja belum. Buka puasa aja belum.
Nah, itu kan ada sesuatu yang simple. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, kirimlah produk kita, sampel-sampel produk kita ke orang-orang supaya kita bisa dulu istilahnya. Tapi kita ngomongnya begini, tolong ya honest review ya, jangan cuma karena kamu teman terus dikasih gratisan terus kamu bilang, oh ini bagus, padahal kamu bohong. Hanya untuk menyenangkan yang buatnya doang. Bilanglah dengan mereka dengan jujur, tolong ya kasih masukan saya, ini kelemahannya di mana, ya apalagi yang saya bisa perbaiki dari menu ini, ada ide nggak sih, gitu loh. Banyak-banyaklah kita aktif, proaktif, karena memang kesuksesan kita itu di tangan kita sendiri gitu loh. Selain Tuhan yang kasih jalan, kita juga harus melakukan bagiannya kita. Kita nggak bisa kan terus-terusan berdoa dan berdoa terus, doa buat berharap uang turun atau duit nggak turun dari langit, nggak bisa. Kita harus ada kerjakan bagiannya kita. Ya, jadi itu bisa dilakukan. Terus tadi pertanyaan nomor 2, apakah meneruskan di bidang pecel ya kalau nggak salah ya, atau di restonya. Resto itu kalau buat saya, teman-teman Bro Albert di sini, sebuah bisnis yang susah gampang. Kelihatannya mudah ya, kelihatannya gampang. Coba deh ditekunin ya. Itu merek baru itu 1 tahun itu bisa tumbuh berapa ribu gitu loh. Dan itu nggak gampang untuk membuatnya. Kalau kita bukan ada di passion di situ, ya sebaiknya kita belajar dulu atau paling nggak berdiskusi dengan orang-orang yang sudah melakukannya. Jadi kita tahu gimana sih yang harus kita lakukan. Dan udah ada survei di seluruh dunia, merek baru itu di tahun pertama sampai tahun kelima itu nggak nakut-nakutin, ya saya nggak nakut-nakutin, itu 95%-nya die. Ya, di tahun ke-6 sampai tahun ke-10, dari 5% sisa tersebut, itu die lagi 3%-nya. Jadi tinggal sisa 2%. Iya. Kalau kita nggak punya sebuah passion, kalau kita nggak mau belajar sungguh-sungguh, mempelajari apa yang bisa kita dalami dalam krisis ini, terutama setelah pandemi, ya kita babak belur. Ya, semoga bisa didapat ya jawaban dari saya. Siap, ada pertanyaan lanjutan? Terima kasih. Ya, Bu Awik, saya masih terbuka untuk kita bisa berdiskusi lagi. Ya, oke, terima kasih kok. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Abi. Terima kasih teman-teman. Ya. Jadi dalam arti kata yang saya simpulkan dari yang Ko Calvin gitu, banyak memberikan nilai tambah gitu kan, banyak memberikan nilai tambah, dan Ko Calvin sendiri ngelihat kekuatannya Ko Calvin gitu kan, yang kekuatannya dia kalau kekuatan mamanya kan di produknya kan, kekuatan Ko Calvin tuh di sharingnya atau segala macam, dan segala kekuatannya Ko Calvin itu didaya gunakan secara optimal itu sih. Jadi dalam arti kata, Ko Calvin senang ini sharing, ya udah dia sharing kemana-mana. Terus Ko Calvin mungkin ada yang trik baru ya, ada kayak bikin skenario atau apa, Ko Calvin bikin seperti itu, dan itu ujung-ujungnya ada kontribusi kan, ada nilai tambah gitu kan. Jadi nilai tambah ini yang sebetulnya nilai emosional kan, nilai emosional orang bukan awalnya malah nyari Ko Calvin di ujungnya nanti bukan karena gado-gado kan, tapi karena sharing atau apa. Tapi akhirnya kepincut akan gado-gadonya. Ketika produk Anda sudah menjadi top of mind, sekarang apa yang harus kita lakukan? Bangunlah personal branding Anda. Nontonlah orang-orang yang di channel YouTube yang sharing banyak sekali tentang personal branding, terutama Helmi Yahya, itu kekuatannya di situ. Seorang leader has to be seen. Jadi pemimpin itu harus kelihatan, harus menjadi sebuah barometer ketika arah perusahaannya mau kemana gitu loh. Dan itu harus dikomunikasikan. Nggak ada sebuah produk hebat yang lahir ketika kita nggak mampu mengkomunikasikannya. Dan komunikasi itu penting banget. Jadi ya begini adalah sarana komunikasi kita. Personal branding itu terbangun setelah kita melakukan hal-hal yang memang orang lain nggak lakukan gitu. Ya saya lakukan itu. Ngapain gitu loh.
sampai diminta sharing gitu, terus saya buat makalah, ya itu kan juga ngeluarin ide untuk bikin. Terus kalau kesempatan waktu saya sharing di kampus sebelum pandemi itu saya sampai bawa tim sharing saya, ada tim buat icebreaker, ada MC dan sebagainya. Oh, gitu. Bahkan saya saya tidak dapat uang loh. Saya jujur ngomong, saya nggak berharap uang dari pihak kampus ya. Yang sampai akhirnya waktu itu istri saya juga ngomel-ngomel, kamu ngapain sharing kurang kerjaan apa? Terus kamu dibayar berapa? Jadi biaya berapa sama kampus itu? Saya bilang saya nggak perlu dibayar gitu, dan saya memang lakukan itu dengan senang hati. Ketika pun saya mendapat uang transport, itu juga uangnya habis buat saya kasih ke tim saya. Saya traktir mereka makan, membangun networking lagi gitu loh. Jadi nggak ada masalah itu buat saya. Uang itu kalau menurut saya itu adalah efek samping, bukan sesuatu yang penting banget, urgent banget, enggak gitu loh. Jadi saya dapat cari uang di Gado-Gado Boko dan saya bisa menyalurkannya buat teman-teman yang memang kepingin belajar gitu loh. Dan kemarin waktu saya sharing di TK Popeye, itu luar biasa, pengalaman berharga lagi. Mana ada tukang gado-gado yang keluar masuk kampus, terus datang ke sekolahan TK, dan aduh, saya tuh gimana ngerasain. Belum masuk ke Kidzania. Kalau masuk ke Kidzania itu ada ini banyak juga ya. Kidzania bagus juga kan buat branding. Iya, memang bagus. Tapi kan kita juga tahu di situ juga pasti pasti biaya sewanya juga lumayan. Iya, gitu. Ya. Ketika kita nggak punya biaya sewa, nggak punya uang untuk biaya sewa, sekarang kita bisa kerjakan bagian kita aja, street marketing aja gitu loh. Ketika ada sebuah TK yang minta saya sharing, dengan senang hati, nggak perlu bayar, tidak perlu bayar, ya saya akan lakukan untuk Anda dengan senang hati, dan karena memang saya suka, ya udah lakukan aja, dan saya bisa menyerap energi positif dari adik-adik sekolah yang sekolah SD kemarin, dan wow, saya exciting banget dengan pertanyaan mereka. Bahkan ketika saya sudah selesai sharing, saya lagi makan, itu masih ada beberapa anak-anak yang bertanya lagi sama saya. Dan ketika ketika saya pulang, mereka itu keluar dari kelas mereka, dan mereka seneng banget, dan mereka mengucapkan maksudnya bye-bye dan sebagainya. Dan itu membuat itu apresiasi yang kalau menurut saya tidak bisa dibayar dengan uang. Betul. Iya. Itu sebuah kebanggaan buat saya ketika saya benar-benar bisa memberikan inspirasi sama mereka, sharing mereka, dan mereka saat ini mereka itu masih seorang murid SD, tapi ingat 15 sampai 20 tahun lagi kerja, gitu ya. mereka akan ingat ada satu tukang gado-gado yang memberikan pencerahan kepada mereka, dan mereka bisa memiliki sebuah kepercayaan diri dan keyakinan akan diri mereka. Mereka bisa aplikasikan dalam kehidupan mereka, dan itu priceless lah. Yang paling saya suka tuh dari Ko Calvin itu street smart ya. Jadi street smart. Jadi dalam arti kata hal-hal yang selalu siap ya, kayaknya buku kayak gitu. Waktu itu saya lihat postingan Ko Calvin, ketemu Bang Hotman gitu kan, langsung buku atau foto kayak gitu ya. Jadi itu kan salah satu promosi terus. Jadi ada kesempatan promosi terus ya Ko. Ya, itu adalah promosi yang zero kan, yang nggak bayar kan. Nah, gimana saya nggak mempraktekkan street marketing? Orang saya guru saya jagoan di street marketing gitu loh. Dewi itu justru jagoan banget gitu loh. Dan ya itulah, makanya kita ketika kita satu guru dan kita pas satu perguruan, ya pasti ilmunya sama kok. Ya, mbah guru kita kan Anthony Robbins. Iya. Belum saya nanti. Kapan-kapan. Iya, harus. Ko Calvin, thank you hearing-nya. Mau nanya, adakah hubungannya suksesnya seseorang dengan karakter dan attitude-nya kayak gitu loh? Apakah penting banget attitude itu mendukung suksesnya kita? Mohon penjelasannya dan uraian yang lengkap.
Iya. Dengan Yvonne ya. Ya, Iya. Yvonne. Saya tegaskan lagi, karakter dengan kesuksesan itu amat-amatlah berkaitan. Buat apa kita sukses tapi kita punya karakter yang bikin orang sebel gitu loh. Ya, bagaimana orang bisa membeli produk kita ketika mereka melihat kita kepribadiannya, waduh, nggak banget gitu loh. Ya, jadi karakter dan sikap kita dalam berbisnis itu harus benar-benar membuat orang seneng gitu loh. Jadi itu kalau menurut saya sangat-sangat penting banget. Itu hal yang utama kalau menurut saya. Jadi ya, contohnya apa? Karakter seperti apa? 1, 2, 3. Contoh ya. Contoh, ini ada kalau contoh karakter. Saya nggak akan bisa berada di posisi seperti ini ketika saya hanya mempunyai karakter yang mengutamakan kepentingan diri saya sendiri. Saya ogah bantuin pihak lain. Saya mengutamakan selalu kepada keegoisan diri saya, maka saya yakin dan percaya saya tidak akan bisa seperti ini, didukung oleh begitu banyak supplier saya. Tiap bulan saya bikin video review, walaupun mendapat tantangan yang berat juga dari istri. Itu dulu, tapi sekarang dia sudah terbuka lagi ya? Sudah terbuka lagi, udah bisa ngerti kemana arahnya sang lokator ini melangkah. Walaupun duit kita perlu keluar uang kan untuk bikin sebuah proses syuting sampai bisa jadi video itu mahal, produk itu sebuah yang mahal sekali. Jadi ya saya konsisten, walaupun istri dulu udah ngomong udahlah berhentilah dan segala macam, tapi tetap saya jalan terus. Saya percaya yakin hanya orang yang menabur itu adalah dia itu akan menuai. Jangan pernah berharap deh Anda tidak pernah menabur, tapi menuai. Lihat aja deh, nggak usah jauh-jauh petani yang menabur benih, kemudian membajaknya, memberikan pupuk, berpanas-panas, dicangkulin satu persatu agar memastikan bahwa padinya itu akan bisa tumbuh dengan baik. Apalagi mencabuti ilalang di situ, terus bikin orang-orangan untuk mengusir tikus dan sebagainya kan, hama wereng dan sebagainya. Itu coba deh kita ini kita bukan meremehkan posisi petani, tapi kan kita juga punya edukasi yang lebih tinggi daripada petani. Lah, terus masa sih Anda kepingin hasil tanpa kerja keras, tanpa memperbaiki karakter kita, tanpa mau bernetworking, tanpa mau menyerap hal-hal yang positif dari teman-teman kita yang berbisnis di bidang yang sama. Apalagi dengan kompetisi sekarang kan luar biasa. Iya. Ya. Thank you loh Ko Calvin. Jadi meneguhkan gitu kan. Kita ya walaupun berbeda bidang, udah the same track lah. Jadi dalam arti kata terus berbagi, terus sharing, terus semacam promosi diri seperti itu. Jadi yang menanam bibit, melakukan kebaikan, ya itu udah kita lakukan bareng, dan mungkin berarti Ko Calvin menjadi contoh ya. Pasti suatu saat kita jadi Ko Calvin di bidangnya masing-masing gitu kan. Yang kesuksesannya apa-apa. Dan yang keren itu Ko Calvin tuh melayaninya sih. Jadi terus melayani, malah di counter yang seorang Ko Calvin yang sebetulnya udah besar, nggak perlu turun gitu kan. Melayani customer kayak gitu, keren. Ya, ini ada komentar dari Ekwi ya. Pecelnya Mbak Awit juara. Ya, cuman saya belum pernah coba. Jadi ya, boleh dikirimin ke sampel ke saya supaya saya bisa juga bisa tahu bagaimana rasanya, dan saya bisa kasih masukan ya. Ditunggu ya. Siap Ko Calvin, boleh minta alamatnya nanti di Japri ya Ko. Boleh. Saya Japri. Ya. Terima kasih Ko. Iya, kemudian dari Himawan Cibubur, thank you Ko Abe dan Kevin, keren. Ya, mau izin nyangkul katanya.
nyangkulnya di sawah di mana nih? Hehehe. Kemudian Yohanes senang dengan sharingnya. Ya, selamat bekerja ya. Nah, ada lagi dari EQ ya. Eko ya. Ini mental tertahan. Iya. Biar nggak dibayar jalan terus. Iya betul, benar banget. Iya. Kadang-kadang istri itu saya mengibaratkan seperti kerikil di dalam sepatu kita ya. Kerikilnya kita buang, tapi sepatunya jangan diganti ya. Oh gitu. Ya. Iyalah. Ya. Kenapa mereka begitu? Karena mereka belum paham aja. Ketika mereka udah paham, arahnya kemana, ya dia pasti juga akan ini ke kita. Saya cuma ngelihat kok konsisten nggak sih kita, atau cuma omdo doang. Kok Calvin boleh, tutup secara resmi dulu, kalimat penutupnya apa? Nanti kalau ngobrol-ngobrol lebih santai lagi, boleh. Ya. Kalau misalnya Kok Calvin masih ada waktu. Teman-teman di sini yang berusaha, jangan putus asa. Percayalah badai pasti berlalu. Sekarang aja pandemi sudah jadi endemi, ya. Tetap semangat. Dan yang paling penting adalah explore kita punya produk itu di mana sih yang masih perlu dibenahi. Carilah teman-teman yang bisa kasih kita masukan dengan jujur, ya. Bukan teman-teman yang hanya selalu memuji. Ingat, kita jatuh karena pujian, tapi kita akan terbangunkan oleh kritikan. Kritikan adalah tanda cinta customer kita kepada kita. Jadi jangan anti kritikan, tapi dengarlah kritikan itu dengan hati yang lapang, dan mau berubah ketika memang kritikan itu benar, kita harus berubah. Yang mungkin kita pasti punya salah. Dan dunia ini berputar, kita juga harus tetap maju terus, karena ketika dunia berputar kita diem, artinya kita mundur ke belakang. Iya. Gitu bro. Ya. Terima kasih Kok Calvin, jangan bosan-bosan ya, nanti kalau ada topik-topik menarik lagi, pasti saya undang Kok Calvin, seperti itu. Siap. Thank you.